Bacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang mereka yang berada di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Shalom, Horas, Yahobu. Para suster yang terkasih, saya teringat dengan kisah ini di mana ketika saya masa SMA, saya dilema antara mengatakan ya atau tidak. Tetapi saya memberikan hati yang tulus kepada saudari saya, teman saya sendiri, di mana dia sangat membutuhkan uang karena dalam keadaan dia sedang sakit. Uang itu memang tidak seberapa yang saya miliki. Uang itu niat saya untuk membayar uang SPP saya. Namun karena melihat fisiknya dan keadaannya, saya memberi uang itu dengan harga 50.000 saja. Tetapi sampai di dalam sekolah, hati saya di dalam ruangan kelas, hati saya berkata, semogalah guru saya tidak menagih uang itu. Dan namun dalam perjalanan selama les berlangsung, saya selalu berdoa janganlah guru-guru saya menagih uang itu. Dan sampai pulang sekolah, guru-guru saya pun tidak menagihnya. Mungkin mereka lupa. Tetapi saat saya berjalan menuju ke tempat parkiran sekolah, saya mendapatkan uang di tanah dan saya langsung mengambilnya dan ternyata di sana juga tidak ada orang.
Mungkin saya pikir ini nasib saya. Saya mengambilnya dan saya bersyukur bahwa itu untuk uang sekolah saya besok. Para suster yang terkasih, peristiwa ini memaknai saya untuk memberi dari segala kekurangan atau yang saya miliki. Penggandaan roti, Yesus memandang orang-orang banyak itu dengan penuh kelaparan. Ia memiliki hati yang tulus dan ikhlas, seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kalau kita lihat dengan 5 roti dan 2 ikan tidak seberapa untuk memakan 5.000 orang. Namun Yesus memiliki pemikiran lain. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, bahkan mengucap syukur, membagi-bagikannya dengan 5.000 orang. Kekurangan tidaklah sebuah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tetapi, memberi dengan sesama berarti kesediaan hati kita memberi diri meskipun sedang berkekurangan. Syukur kita memiliki harta atau sebagainya untuk sebagai sumbangan kita terhadap orang miskin, orang yang lemah, dan orang yang tertindas. Dengan merasakan rahmat Tuhan itu tidak jauh dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, kita rasakan bahwa di dalam diri kita itu kita mampu masih menghirup udara. Tuhan memberi nafas kepada kita sehingga kita masih bisa berjalan aktivitas kita pada dalam keseharian kita. Namun seringkali juga kita lupa akan kelimpahan itu. Kita kurang bersyukur dan kita mau selalu meminta yang lain dan yang lain lagi, atau meminta yang lebih dan yang lebih lagi. Tetapi saat ini kita harus mampu menyalurkan rahmat Tuhan itu kepada sesama kita dengan hati dan yang tulus dan ikhlas. Contohnya, Tuhan menganugerahkan talenta kita untuk memasak. Kita memasaklah dengan baik, supaya anggota keluarga kita, saudara-saudari kita mampu merasakan kebaikan yang kita buat. Hendaknya hidup kita ini kita beri untuk membantu sesama, terutama mereka yang berkekurangan, agar Tuhan semakin memberi bertumbuh, memberi berlimpah-limpah rahmat-Nya. Dan orang lain yang kita tolong juga mampu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga kita semakin peka dan tulus ikhlas dan melimpah yang lebih dari yang kita harapkan.